Oke, yuk kita bahas sesuatu yang penting banget. Kita akan gali sebuah ide keren dari filosofi Stoik, yaitu seni melepaskan orang-orang yang nggak bisa melihat nilai kita. Ini bukan soal jadi sinis ya, tapi soal jadi lebih bijak. Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget, udah berusaha setengah mati buat nunjukin siapa diri kamu, tapi orang itu kayak nggak peduli sama sekali? Nah, kita semua pernah di posisi itu. Pembahasan kita kali ini khusus buat momen-momen kayak gitu, buat bantu kita nemuin kekuatan saat lagi ngerasa terkuras. Nah, ini dia pergeseran utamanya. Kita bakal ubah cara pandang kita. Dari yang tadinya selalu nanya, apa ya yang salah sama aku, ke pertanyaan yang lebih memberdayakan. Kenapa ya mereka nggak bisa lihat nilai yang aku punya? Ini bukan soal sombong loh, tapi soal sadar diri. Jadi intinya adalah ini, kita harus keluar dari yang namanya perangkap validasi. Ini adalah perjalanan buat mengalihkan fokus kita dari yang tadinya sibuk nyari pengakuan orang lain, jadi fokus buat menemukan kekuatan di dalam diri sendiri. Biar nggak salah paham ya, ini tuh bukan berarti kita jadi antisosial atau ngusir orang, sama sekali bukan. Ini lebih ke soal berhenti buang-buang energi kita yang berharga ke tempat yang salah. Ini soal mengalihkan energi kita, bukan soal agresi. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, penting banget nih buat ngerti kenapa sih kita kayaknya butuh banget pengakuan dari orang lain. Ini bukan kelemahan loh, ini tuh bagian alami dari diri kita sebagai manusia. Jadi gini, keinginan buat dihargai, dimengerti, dan diakui itu udah ada di dalam diri kita. Sejak kita kecil, kita belajar kalau diterima, itu artinya kita aman. Jadi kalau kamu ngerasa sakit hati pas diabaikan, itu wajar banget. Itu respons yang sangat manusiawi. Dan disinilah letak kebijaksanaan stoik yang keren banget. Kalau ada orang yang nggak bisa melihat nilai kamu, itu seringnya bukan karena ada yang salah sama kamu, tapi karena keterbatasan mereka sendiri. Paham soal ini aja udah bisa bikin kita merasa lega luar biasa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya, solusinya. Kita bakal pakai sebuah metafora yang indah banget buat ngebantu kita paham. Coba deh, bayangin diri kamu itu seorang tukang kebun. Coba visualisasikan sejenak. Kamu ada di taman milikmu sendiri. Kamu yang menanam benihnya, kamu yang menyiraminya. Taman ini adalah gambaran dari hidup kamu, dari nilai diri kamu yang paling dalam. Jadi, gampangnya gini, taman itu adalah diri kamu. Bunga-bunga yang kamu rawat itu adalah semua usaha, passion, dan karakter yang kamu bangun. Terus orang-orang di hidup kamu, anggap aja mereka cuma orang yang lewat aja, ada yang bakal berhenti dan kagum sama keindahan tamanmu, tapi ada juga yang mungkin lewat gitu aja tanpa sadar. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Tentu aja enggak kan? Kamu merawat taman itu bukan buat orang yang lewat, kamu merawatnya karena kamu menikmati prosesnya, dan karena keindahan yang kamu ciptakan itu punya nilai tersendiri. Nilai dirimu itu nggak bergantung pada siapa yang ngeliatin. Yuk kita lihat apa aja sih keuntungan nyata yang bisa kita dapat kalau kita mulai menerapkan cara pikir si tukang kebun ini. Apa yang sebetulnya kita peroleh? Hasilnya benar-benar luar biasa loh. Perjalanan ini dimulai dengan beberapa keuntungan besar. Pertama, kamu bisa dapetin lagi energimu. Energi yang tadinya habis buat nyari validasi, sekarang bisa kamu pakai buat hal lain. Kedua, kamu bakal nemuin kedamaian batin, karena harga dirimu jadi stabil. Dan yang ketiga, ini yang paling indah. Kamu menciptakan ruang baru buat orang-orang dan kesempatan yang benar-benar cocok sama kamu. Metafora ini pas banget buat ngegambarin prosesnya. Melepaskan hubungan yang udah nggak sehat itu mungkin awalnya terasa sakit ya, kayak memotong dahan yang kering. Tapi, tindakan itu justru penting banget, biar kita bisa tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat. Oke, terus gimana cara prakteknya? Gampang. Ini semua soal mengalihkan fokus kita. Dari yang tadinya berusaha nyenengin semua orang, jadi fokus buat ngerawat hubungan-hubungan yang beneran berarti. Coba pikirin lagi soal energi kamu. Kalau kamu nyoba nyiramin semua petak tanah, kamu bakal kehabisan tenaga dan nggak ada yang tumbuh subur. Tapi, kalau kamu fokusin air dan perhatianmu ke beberapa tanaman pilihan, mereka bakal tumbuh indah. Hubungan kita juga kayak gitu. Jadi, gimana cara nemuin tanah subur itu? Coba deh mulai perhatiin, siapa orang yang ikut senang waktu kamu sukses? Siapa yang beneran ngasih waktu buat dengerin kamu? Cari orang-orang dan komunitas kayak gitu, terus investasikan waktumu di sana. Itulah koneksi yang sejati. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu konsep utama, harga diri. Harga diri itu bukan sesuatu yang dikasih orang lain ke kamu. Itu adalah sesuatu yang udah ada di dalam dirimu. Nilai kamu itu nggak bisa ditawar-tawar dan ada begitu saja hanya karena kamu ada. Jadi, saya mau kamu benar-benar meresapi pesan ini. Semua keraguan diri, semua perasaan aku nggak cukup baik, atau aku terlalu berlebihan, coba deh lepaskan itu semua.
Nilai kamu nggak ditentukan oleh pandangan orang lain. Kamu itu sudah utuh, apa adanya. Saya akan tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat kamu renungkan. Bayangin deh, semua waktu dan energi yang biasanya kamu habiskan buat mikirin pendapat orang lain, sekarang jadi milikmu sepenuhnya. Kira-kira apa yang bakal kamu ciptakan? Proyek apa yang akan kamu mulai? Kamu bakal jadi versi dirimu yang seperti apa? Potensinya nggak terbatas.